Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was sadiqin was sa'imin wal mutasaddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Begitu juga nikmat beberapa hari lalu kita memperingati lahirnya Pancasila, yang kebetulan nilai-nilai Pancasila itu kalau direnungkan itu sangat selaras dengan Islam dan juga selaras dengan haji. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Kalau kita melaksanakan setiap langkah kita mengikuti beliau, itu pasti selamat, pasti bahagia, pasti sukses, dan tidak ada kekurangan apapun. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib ingin mengambil judul yakni Pancasila dan Haji Mabrur. Para jamaah haji sebagian sudah pulang, kalau tidak salah Depok, saya nggak tahu apa seluruhnya atau sebagian, sudah kembali ke tanah air, sudah kembali ke keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan para hujjaj ini mendapatkan haji yang mabrur, karena haji mabrur itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul al-mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Bagi yang mereka belum bisa berhaji, sebetulnya banyak amalan yang bisa menyamai ibadah haji. Misalnya kalau kita subuh berjamaah, tahajud di masjid, zikir sampai waktunya sholat duha, maka itu menurut hadis pahalanya sama dengan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata haji mabrur itu tidak cukup
berhenti selesai melaksanakan ritual ibadah-ibadah haji sampai mungkin mendapatkan sertifikat. Sekarang lagi musim mendapat sertifikat haji, tetapi ada minimal 2 villa dari seorang haji mabrur itu yang menandakan bahwa dia itu haji mabrur. Dan ternyata kedua pilar ini sesuai dengan Pancasila. Ini kebetulan dan memang Pancasila ini dibuat oleh para ulama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, at-tauhid. Jadi seorang haji mabrur itu pasti semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ibadah haji itu hakikatnya menapaktilasi bapak tauhid dunia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan. Fa idza janna al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika melihat bintang, Nabi Ibrahim bilang, jangan-jangan ini Tuhan. Tapi ketika bintang itu hilang, Ibrahim bilang, saya enggak suka yang menghilang. Enggak mungkin Tuhan menghilang. Wa idza ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim bilang, ini Tuhan. Tetapi ketika bulan itu hilang lagi, terbenam lagi, maka Nabi Ibrahim bilang, kalau Allah tidak memberi petunjuk, Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang yang tersesat. Kemudian wa idza ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari lebih besar, ini jangan Tuhan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, saya terbebas, saya memisahkan diri, saya memerdekakan diri dari apa yang kalian musyrikan. Di mana waktu itu, waktu zaman Nabi Ibrahim, raja dan masyarakatnya itu adalah penyembah berhala, yang kebetulan berhala itu dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengikrarkan diri, mengikrarkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Jadi orang yang pulang berhaji ini harus menjadi orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah. Jangan menduakan Allah, termasuk musyrik-musyrik modern. Apa itu musyrik modern? Misalnya menyembah jabatan, menyembah uang, menyembah popularitas. Dan jangan-jangan kita juga sedikit-sedikit terkena itu, menyembah jabatan, menyembah popularitas, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berhaji yang mabrur ini pasti dia semakin bertauhid kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
dia pulang dari tanah suci membawa takwa. Karena hanya takwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal itu tidak dilihat. Apa-apa yang dilihat adalah takwanya. Bahkan ibadah kurban yang kemarin dilaksanakan oleh kita pun yang dilihat oleh Allah itu takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Tidak akan mencapai ridho Allah daging, darah. Yang akan mencapai ridho Allah, yang akan mencapai kasih sayang Allah adalah takwa kita. Seberapa besar takwa kita? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, seorang haji mabrur ini harus memiliki sifat kemanusiaan dan persatuan. Ini selaras dengan sila kedua dan ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini menandakan bahwa seorang yang berhaji itu sudah ada tanda-tandanya. Ketika dia memakai pakaian ihram, ini adalah wujud persamaan. Mau yang kaya, mau yang miskin, dari negara manapun, negara Arab, non-Arab, negara maju, negara berkembang, pemimpin, presiden, sama. Semua memakai pakaian putih. Semua manusia yang sama, semua bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya selaras dengan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi orang yang pulang haji ini betul-betul harus menjadi manusia yang betul-betul cinta damai. Cinta damai, cinta kebaikan, memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Itu diantara ciri daripada haji mabrur. Oleh karenanya maka minimal ada 5 sifat haji mabrur itu. Yang pertama adalah hatinya bersih. Bersih dari dosa, ego itu tidak ingin menang sendiri. Bersih dari penyakit hati, ria, ujub, sum'ah. Itu bersih dari seorang haji yang mabrur. Yang kedua, akhlaknya mulia, jujur, adil, amanah, beradab, tidak korupsi. Walaupun haji korupsi, khawatirnya belum mabrur. Jadi khawatirnya belum mabrur, kita tidak menuduh. Yang ketiga adalah peduli sesama. Seorang haji yang mabrur itu betul-betul peduli kepada orang lain, tidak mementingkan dirinya, keluarganya, tetapi lebih mementingkan kepentingan bersama. Meskipun keluarga dan dirinya juga perlu, tetapi tidak lupa kepada orang lain. Yang keempat adalah cinta bangsanya. Dia semakin berkontribusi. Misalnya tadi persatuan, dia betul-betul menjaga persatuan. Ketika ada perbedaan, carilah persamaan. Karena manusia itu pasti beda. Jangankan beda ibu, satu ibu pun beda. Dan yang terakhir adalah senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya muslim ini betul-betul muslim, hajinya betul-betul mabrur, sholatnya betul-betul sholat, tentu 2 hal itu akan sangat baik. Yang pertama adalah ketauhidan kepada Allah.
semua karena Allah, semua milik Allah, semua untuk Allah. Jadi semua milik Allah itu jangan hanya jadi bahan candaan. Milik Allah, lillah, lillah, semua karena Allah, semua milik Allah, semua untuk Allah. Yang kedua adalah kita semakin bermanfaat bagi sesama, bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsil rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wajtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bi dukhulil jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa waz'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.